Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Bu Tias, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Era. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Gimana kabar Bu Era? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Tias. Ada apa ini? Kok Bu Era mampir ke sini? Mungkin ada sesuatu? Begini Bu Tias, saya itu akan melakukan coaching dengan teman saya. Oke. Saya berharap Bu Tias bersedia menjadi observer saat kami melakukan coaching. Kira-kira kapan ya Bu Tias ada waktu? Saya akan menyesuaikan dengan waktu Bu Tias. Oke. Bentar ya Bu Era, saya lihat jadwal dulu. Ini Bu Era, alhamdulillah nanti habis duhur, insya Allah saya ada jam kosong. Kalau misal Bu Era mau mengadakan kegiatan coaching, insya Allah saya bisa. Oke Bu Tias, ya. Tapi sebelum melakukan coaching, saya ada pertanyaan sedikit, boleh? Silakan Bu Tias. Tentunya dalam kegiatan coaching ini ada tujuan yang ingin dicapai sama Bu Era. Kira apa itu tujuan coaching? Baiklah Bu Tias, saat saya melakukan coaching, tujuan saya yaitu mengantarkan teman saya tersebut dalam mencapai apa yang menjadi tujuan beliau, membantu beliau untuk menemukan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan merencanakan apa yang akan dikembangkan oleh teman saya tersebut. Oke, siap Bu Era. Misalnya ini, apa namanya? Dalam kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi Iya. yang harus dipenuhi ya. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, Iya. yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Era kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Seperti itu betul. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan Bu Era mendengarkan secara aktif ya. Iya, Bisa dijelaskan secara spesifik seperti apa ini? dalam mendengarkan secara aktif, saya akan menyimak dengan baik, kemudian mendengarkan lebih banyak, dan saya akan lebih sedikit berbicara serta lebih fokus, kemudian mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan oleh teman saya tersebut. Ya. Oke, siap Bu Era. Untuk mencapai indikator ketercapaian kompetensi itu, Ya. apa yang ingin Bu Era? Ketika saya bisa menangkap kata kunci yang terucap oleh teman saya tersebut dan saya mampu memahami situasi yang dialami oleh teman saya tersebut. Oke. Dan kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam coaching? Saya akan menggunakan strategi percakapan berbasis coaching dengan alur tirta dalam menyelesaikan masalah. Bisa dijelaskan alur tirta itu? Alur tirta itu dengan menggali informasi, dengan mengajukan pertanyaan melalui percakapan dengan teman saya, seperti menanyakan tujuan tentang perencanaan, apa yang akan dicapainya, menentukan ukuran keberhasilan, mengidentifikasi hal-hal yang akan disiapkan atau dikembangkan, mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mencapai tingkat keberhasilan, mengidentifikasi dukungan yang diperlukan, serta yang paling penting di sini adalah memunculkan rasa tanggung jawab dari teman saya tersebut dengan menyepakati kapan akan melakukan refleksi. Oke, baik Bu Era, saya bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan sama Bu Era tadi ya. Proses coaching dengan alur tirta ya. Iya. Oke, semoga nanti proses coaching Bu Era berjalan dengan lancar. Insya Allah, Bu Tias. Ya kita tunggu, saya tunggu nanti habis sholat duhur ya. Iya. Kita ketemu. Oke,
Oke, terima kasih Bu Tias atas waktunya. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Era. Bu Era bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Eni. Alhamdulillah ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi pagi kita mau janjian untuk ketemu habis zuhur, dan alhamdulillah kita bisa ketemu saat ini untuk melakukan kegiatan coaching. Iya. Pada kegiatan coaching ini kita akan ditemani oleh Bu Tias sebagai observer dalam kita coaching. Bu Eni, nah kira-kira apa sih tujuan Bu Eni melakukan coaching? Ibu, saya itu kemarin dalam suatu masalah, jadi saya kepingin saya berbincang-bincang dengan ibu, saya menemukan solusi kelak kemudian hari. Oke, Bu Eni, kira-kira permasalahannya apa ya Bu Eni ya? Kalau boleh saya tahu. Terima kasih ibu. Dengan era sekarang ya, banyak sekali orang tua yang sibuk yang tidak memperhatikan anak. Ternyata imbasnya sangat luar biasa ya bagi anak-anak kita. Ada salah satu anak di kelas saya itu yang gaya bicaranya sudah seperti orang dewasa, bahkan bisa sudah menyimpang dari etika seperti itu. Oke, Bu Eni bisa diberi contoh gaya bicara yang seperti orang dewasa itu ketika dia mengucapkan apa? Atau berbicara apa? Oh iya. Suatu hari ketika kita habis melaksanakan latihan berantem, salah satu anak itu tadi yang bernama Anu itu menunjuk-nunjuk dengan bicara binatang berkaki empat kepada salah satu pegawai di TK kami. Dan saya merasa prihatin ya dengan keadaan anak. Bu Eni, ketika Bu Eni menghadapi permasalahan seperti itu, usaha apa yang sudah Bu Eni lakukan untuk mengatasi permasalahan? Yang jelas sudah ada sebuah usaha ya, jadi saya sendiri sudah memberikan contoh bicara yang sopan, kemudian juga sudah memberikan beberapa contoh dengan pembiasaan, tapi sampai saat ini itu belum maksimal. Selain usaha tersebut, adakah usaha lagi yang telah Bu Eni lakukan? Ke depan mungkin saya akan lebih intensif memperhatikan anak tersebut. Kemudian saya juga akan berkomunikasi langsung dengan lainnya, kenapa anak itu menjadi seperti itu. Dari usaha yang sudah Bu Eni lakukan, ada perkembangan yang signifikan tidak terhadap perilaku si anak tersebut? Setelah saya berkomunikasi dengan walinya, ternyata yang terjadi di keluarga itu ada keluarga yang kurang perhatian dari ayah dan ibunya, karena anak tersebut ikut sama si mbaknya gitu. Jadi selama ini perkembangannya masih minim sekali. Jadi si anak itu tinggal bersama neneknya ya, tidak sama orang tuanya tidak dari satu rumah dengan si anak tersebut. Oke Bu Eni, ketika Bu Eni sudah melakukan usaha, ada sedikit peningkatan. Kalau boleh tahu, peningkatan itu kalau diberi skala nilai dari nilai angka 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa Bu Eni? Saya rasa itu masih di angka 6 gitu, karena memang masih sesekali muncul perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah Bu Eni. Jadi masih ada di nilai di angka 6. Jadi Bu Eni masih ingin meningkatkan lagi ya. Kira-kira ketika Bu Eni sudah berusaha dan anak itu keberhasilannya ada di angka 6, Bu Eni ingin menaikkan ke angka berapa? Kalau boleh saya memilih ya, saya kepingin anak itu bisa di skala 8 sampai 9 gitu. Baiklah Bu Eni. Bu Eni ingin ada di skala 8 atau 9. Lalu usaha apa lagi yang Bu Eni lakukan? Saya ke depan kepinginnya memang dari seluruh murid-murid saya yang beretika ya,
etika bagus ya, berkelakuan bagus. Saya akan mengadakan pembelajaran. Pembelajaran itu kita etika itu kita sisipkan melalui pembelajaran dan juga yang jelas selalu mengawasi anak-anak dan kolaborasi dengan orang tua. Baiklah, ya Bu Eni. Kemudian Bu Eni, ketika Bu Eni akan melakukan usaha yang sudah disampaikan Bu Eni tadi, tentunya Bu Eni butuh dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira dukungan apa saja yang Bu Eni butuhkan? Yang saya butuhkan ya dukungan sebelumnya dari pihak sekolah, dari orang tua wali, dan juga dari teman-temannya yang jelas seperti itu. Baiklah Bu Eni, dari dukungan beberapa dukungan setelah Bu Eni sampaikan, semoga nanti menjadi Bu Eni semakin bisa menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan anak tersebut. Kemudian kira-kira kapan ya Bu Eni akan melakukan itu? Secepatnya Bu, ya secepatnya. Saya akan melakukan mulai besok sudah saya terapkan. Oke Bu Eni, alhamdulillah secepatnya Bu Eni lakukan. Semoga nanti lancar, dimudahkan dan bisa mencapai tujuan yang Bu Eni harapkan. Oke, terima kasih Bu Eni. Kita sudah berbincang-bincang pada siang hari ini. Semoga perbincangan kita ini akan bermanfaat. Amin. Terima kasih balik Bu Eva. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sukses selalu ya. Amin, amin, terima kasih. Baik Bu Era, alhamdulillah kita tadi udah melihat Bu Era melakukan coaching ya. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu dalam mencapai indikator yang dikembangkan Bu Era tadi ya? Yang saya lakukan adalah dengan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan teman saya, sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang disampaikan oleh teman saya tersebut. Baik Bu Era, boleh saya menyampaikan pendapat saya tentang coaching yang dilakukan Bu Era? Silahkan Bu Tias dengan senang hati. Siap. Oke, dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, alhamdulillah ya Bu Era telah melakukan coaching dengan baik. Seluruh alur tirta sudah muncul semua. Terus Ibu juga sudah mampu menangkap beberapa kata kunci dari teman Ibu tadi dan menggali pertanyaan dengan pertanyaan terbuka. Coba sekarang untuk selanjutnya, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses-proses coaching selanjutnya Bu Era? Baiklah Bu Tias, saya akan berlatih dalam proses coaching, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan hadir secara penuh dalam proses coaching tersebut, serta mendengarkan secara aktif. Oke, jadi semua kompetensi ada ya, muncul di situ ya? Iya, siap. Oke, nanti kapan kita akan ketemu lagi untuk merefleksi kegiatan coaching yang ingin dikembangkan Bu Era? Baiklah, insya Allah 2 minggu ke depan, apakah Bu Tias ada waktu? 2 minggu ke depan, siap. Bisa Bu Era, insya Allah bisa. 2 Terima minggu ke depan ya. Iya, Oke, Bu nanti Tias. kita janjian lagi untuk merefleksi kegiatan coaching selanjutnya. Siap Bu Tias. Terima kasih waktunya Bu Era, sudah berbagi pengalaman coaching. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Tias.